Namaku Riko. Tahun lalu, aku dan dua temanku, Dika dan Santi, ikut program kampus untuk mendokumentasikan bangunan tua bersejarah yang terbengkalai. Kebetulan kami bertiga kuliah di jurusan arsitektur. Dan dosen kami ngasih tugas buat bikin dokumenter visual bangunan yang udah nggak dipakai lagi. Nggak harus angker, katanya. Tapi kalau bisa yang punya sejarah menarik. Nah, dari banyak tempat yang kami pertimbangkan, entah kenapa, justru kami milih bangunan yang, kata orang, punya kisah yang gak enak. Rumah sakit itu terletak di pinggiran kota Palembang, agak ke arah timur. Gak banyak yang tahu soal tempat ini, karena memang tersembunyi di balik deretan ruko kosong dan pohon-pohon besar yang akarnya udah masuk ke trotoar. Nama aslinya Rumah Sakit Sentosa Palembang, tapi sekarang orang lebih sering nyebutnya rumah sakit hantu. Kami tahu tempat ini dari salah satu kenalan Santi yang sempat kerja di instansi perizinan bangunan tua. Katanya, bangunan itu udah terbengkalai sejak awal 2000-an. Penyebabnya, katanya sih, karena kebakaran kecil di lantai 2 yang menewaskan seorang perawat. Kami sempat mampir ke warung kecil di seberang rumah sakit itu. Penjaganya, Pak Wahid, sudah tua, rambutnya putih semua, dan nada bicaranya lambat, tapi tegas. Pas kami bilang mau masuk buat dokumentasi, ekspresi wajahnya langsung berubah. Anak-anak, rumah sakit itu udah lebih dari 15 tahun kosong. Dulunya rhyme, tapi sejak kejadian itu, orang gak ada yang berani ke sana. Katanya, lantai 2-nya angker. Kami saling pandang. Dika, yang paling skeptis di antara kami, senyum tipis. Angker gimana Pak? Pak Wahid ambil rokok, nyalain, lalu menatap kosong ke arah bangunan seberang. Dulu, ada kebakaran kecil di salah satu kamar rawat. Katanya, ada pasien yang kesurupan, ngamuk, terus narik tirai sampai nyambar alat-alat listrik. Satu ruangan kebakar, ada suster yang ikut kejebak di dalam. Orang-orang bilang badannya kebakar. Tapi anehnya, waktu ditemukan, bagian kakinya nggak ada. Kami diam. Bahkan Dika pun nggak nyeletuk apa-apa. Pak Wahid melanjutkan. Sejak itu, rumah sakit makin sepi. Banyak pasien pindah, dokter-dokter keluar, lama-lama tutup. Dan kalian tahu apa? Sejak ditutup, warga sekitar sering dengar suara langkah. Tapi bukan langkah biasa, kedengaran seperti suara sesuatu yang diseret. Kadang suara kursi roda, kadang suara tangisan, dan yang paling sering dilihat, kalau ada yang nekat masuk malam-malam, mereka bilang ada suster yang melayang. Bajunya putih, tapi kakinya nggak ada. Jujur, waktu itu aku mulai ragu buat lanjut. Tapi Dika masih kekeh, katanya, kalau bisa dapat footage bagus, kita bisa dapat nilai A. Lagian, dia bawa kamera inframerah dan senter besar. Jadi katanya, aman-aman aja. Akhirnya, kami mutusin buat balik ke lokasi. Malam harinya, sekitar jam 10 malam, kami nyalain kamera, bawa tripod, senter, dan mulai masuk lewat gerbang utama rumah sakit itu. Gerbangnya udah berkarat, digembok, tapi gampang dibuka, karena rantainya longgar. Begitu kami masuk ke halaman rumah sakit, suasana langsung berubah. Bayangin tempat yang gede, sunyi, dan dikelilingi pohon besar. Angin malam pelen-pelen, meniup daun-daun kering yang berserakan di tanah. Bau lembab langsung nyerang hidung. Bangunannya tinggi, 3 lantai, catnya udah pudar, sebagian temboknya retak, dan jendela-jendela kacanya pecah. Sebagian di depan lobi ada bekas pos satpam, tapi udah hancur, tinggal puing-puing dan meja reot. Kami masuk ke dalam lobi utama, lantainya masih marmer, tapi penuh debu dan pecahan kaca. Meja resepsionis masih berdiri, tapi kursinya rebah di lantai. Ada beberapa brosur yang udah jadi serpihan, dan papan jadwal dokter yang huruf-hurufnya udah copot setengah.
Awalnya kami cuma ambil footage biasa. Dika ngerekam sambil jalan. Santi nyalain lampu senter. Dan aku cek bagian denah rumah sakit yang sempat aku print dari arsip pemerintah daerah. Kami kelilingi ruang tunggu, ruang konsultasi, bahkan ke ruang IGD yang masih ada tempat tidur karat. Semuanya sunyi, terlalu sunyi. Tapi pas kami mau lanjut ke lorong menuju tangga, tiba-tiba lampu senter Santi bergetar. Tangan dia gemetar. "Kalian denger nggak?" katanya pelan. Komi berhenti hening. Nggak ada suara. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara. Gerakan pelan seperti kain yang diseret di lantai dari arah tangga. Tapi saat kami sorot ke sana, nggak ada siapa-siapa. Aku mulai merasa ada yang ngintip dari balik tangga. Tapi setiap kali aku nyorot ke sana, cuma ada bayangan dan tembok yang mulai menghitam karena jamur. "Kita ke lantai 2, tanya Dika. Aku dan Santi saling pandang. Sejujurnya, aku mulai nyesel ikut, tapi Dika tetap ngotot. Dan akhirnya, kami setuju buat naik, tapi pelan-pelan aja. Dan cuma sebentar. Tangga menuju lantai 2 sempit dan dingin. Langkah kami menimbulkan bunyi berderit di setiap pijakan. Dan begitu kami sampai di lantai 2, hawa ruangan langsung berubah. Aku bisa ngerasain, seolah-olah ada yang memperhatikan kami. Santi berdiri di belakangku. Dia bisik, "Ri." Aku ngerasa gak enak, aku juga ngerasain hal yang sama. Tapi kami baru sadar, ada yang benar-benar gak beres saat kamera Dika tiba-tiba mati sendiri. Padahal, baru diisi baterai, dan suara kecil itu mulai terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat suara roda yang berdecit. Seperti roda kursi dorong rumah sakit, sedang berjalan pelan. Tapi kami belum melihat apa-apa. Dan waktu itulah aku sadar. Kami gak sendirian di lantai 2 ini. Kami berdiri diam di lantai 2 rumah sakit itu. Hanya ditemani senter kecil, dan perasaan gak nyaman yang makin lama makin menusuk. Suara roda kursi dorong itu makin jelas. Krik, krik. Pelan, tapi ritmenya teratur. Seolah ada yang sedang berjalan mendekat. Tapi, siapa? Aku nyorot lampu ke arah lorong. Panjang dan gelap. Di kiri kanan ada pintu-pintu kamar rawat yang setengah terbuka. Beberapa gorden masih tergantung, kotor dan berdebu. Sebagian sobek kayak dicakar. Sementara Dika mencoba nyalain ulang kameranya yang tiba-tiba mati. "Gila, ini kamera baru loh, baterainya penuh," katanya sambil frustasi. Santi berdiri merapat ke tembok, mukanya pucat. "Eri, kita turun aja yuk, aku gak enak banget di sini." Aku mau jawab, tapi tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Semua diam. Kami saling pandang. Aku ngangkat tangan, ngasih kode untuk jangan bersuara dulu. Lalu, dari ujung lorong, terdengar sesuatu jatuh. "Tat," suara logam keras, kayak nampan dilempar ke lantai. Santi langsung menutup mulutnya sendiri, biar nggak teriak. Aku arahkan senter ke ujung lorong. Dan saat itulah kami melihatnya. Seseorang berdiri di sana, atau lebih tepatnya, melayang. Siluet perempuan, rambut panjang terurai, baju putih yang awalnya aku kira gaun, tapi setelah diperhatiin, ternyata itu seragam suster. Bagian bawah bajunya sobek-sobek, dan jelas sekali, nggak ada kakinya. Bawah tubuhnya menggantung di udara, melayang beberapa sentimeter dari lantai. Aku kaku. Dika terdiam. Santi mulai gemetar dan menarik tanganku. Tapi sebelum kami sempat lari, suster itu nengok pelan ke arah kami. Wajahnya hancur sebelah. Matanya putih semua. Bibirnya sobek, tapi yang paling menyeramkan adalah dia senyum. Senyum yang dingin, lebar, dan seolah bilang, "Kalian yang aku tunggu." Seketika itu juga, semua insting di tubuhku nyuruh buat kabur.
Aku tarik tangan Santi. Dan Dika langsung lari lebih dulu. Kami semua balik arah. Nyaris jatuh di tangga. Nafas ngos-ngosan. Kaki gemetar. Tapi suara dari belakang masih ada. Krik, krik. Roda itu mengejar kami. Aku nggak tahu gimana caranya kami bisa sampai ke bawah dan keluar dari bangunan itu. Yang jelas, pas kami loncat keluar lewat jendela darurat yang sedikit terbuka, Santi udah nangis sesenggukan. Dika sampai muntah di halaman depan, dan aku, lututku lemas. Kamera Dika jatuh di lantai 2, dan gak ada yang berani balik buat ambil. Kami langsung pergi malam itu juga. Gak ada yang bicara di motor. Bahkan sampai di kosan, semuanya masih terdiam. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami semua demam. Badan panas dingin, dan setiap malam, aku selalu mimpi hal yang sama. Di dalam mimpi itu, aku berada di lorong rumah sakit, sendirian, dan dari ujung lorong, suster itu datang, melayang. Tanpa kaki, senyum sambil membawa nampan penuh darah. Mimpi itu berulang-ulang. Tiap malam, sampai akhirnya, aku memutuskan buat cerita ke dosen pembimbing, dan bilang bahwa kami gagal ngelarin tugas dokumentasi. Untungnya beliau gak banyak tanya. Sampai sekarang, aku gak tahu siapa sosok itu. Tapi dari cerita Pak Wahid, suster yang meninggal di kebakaran itu, memang jasadnya ditemukan tanpa bagian kaki. Entah karena hangus, atau karena alasan lain. Yang jelas, kalau kalian lewat daerah itu, jangan coba-coba masuk, apalagi naik ke lantai 2. Karena suara itu, suara roda, masih suka terdengar tengah malam. Kadang juga, warga yang lewat bilang mereka melihat bayangan putih berdiri di jendela lantai 2, dan mereka semua yakin satu hal. Suster itu belum pernah benar-benar pergi. Sejak kejadian di rumah sakit itu, hidupku gak pernah benar-benar tenang lagi. Mimpi buruk datang hampir setiap malam. Bahkan siang hari pun kadang aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Pernah suatu sore, pas aku sendirian di kosan, dan lagi ngedit video dokumentasi tempat lain, tiba-tiba file dari rumah sakit itu muncul sendiri di desktop. Padahal, kami gak pernah sempat mindahin footage apa-apa. Kameranya jatuh kan? Yang lebih aneh, filenya cuma satu, dan namanya Lantai 2_23 final.mp4. Waktu aku buka, gambarnya buram, banyak noise. Tapi ada satu bagian yang bikin darahku dingin. Di detik ke-13, kamera itu kayaknya sempat jatuh, tapi masih merekam. Dan di pojok rekaman itu, jelas kelihatan bayangan suster itu berdiri di ujung lorong, melayang, gak bergerak. Dia kayak ngeliat langsung ke arah kamera. Aku langsung tutup laptop, dan malam itu aku tidur dengan lampu nyala. Santi juga bilang, dia sering mimpi suster yang sama. Kadang datang sambil menangis, kadang hanya berdiri di depan pintu kamarnya. Bahkan Dika, yang biasanya paling cuek, ngaku dia pernah ngeliat sosok perempuan berdiri di pojok dapurnya pas tengah malam. Bajunya putih, gak punya kaki. Kami bertiga akhirnya sepakat buat datang lagi ke warung Pak Wahid siang hari, buat nanya lebih dalam soal kisah suster itu. Tapi pas kami ke sana, warungnya udah tutup. Warga sekitar bilang Pak Wahid pindah mendadak beberapa hari setelah kami datang pertama kali. Gak bilang ke siapa-siapa, bahkan rumahnya kosong dan digembok. Salah satu warga, Bu Erna, yang tinggal di sekitar situ, sempat bisik ke kami. Katanya, Pak Wahid dulu pernah kerja jadi tukang bersih-bersih di rumah sakit itu. Dia yang pertama kali nemuin jasad suster itu, katanya. Tapi sejak itu, dia sering kayak kesurupan tiap malam Jumat Kliwon. Makanya dia tinggal sendirian, takut nyakitin orang. Kami bertiga diam, rasanya dada makin sesak dari semua pengalaman itu. Satu hal yang paling bikin aku ngeri sampai sekarang adalah suster itu seperti tahu siapa kami. Dia nunjukin diri ke Dika lewat kamera. Dia datang di mimpi Santi, dan dia muncul di laptopku, seolah ngasih pesan
bahwa dia belum selesai. Aku nggak tahu kenapa dia pilih kami. Mungkin karena kami langgar peringatan warga. Mungkin karena kami ke lantai 2. Tempat terakhir dia menghembuskan napas. Tapi yang jelas, sosok itu, Messi di sana rumah sakit itu, sekarang makin tua dan hancur. Tapi warga sekitar bilang, tiap malam Jumat, dari lantai 2, kadang terdengar suara tangisan. Suara suster memanggil nama seseorang, atau suara kursi dorong berjalan sendiri. Dan kalau kamu cukup nekat buat ngelihat ke atas, kamu bakal lihat sosok putih melayang di balik jendela lantai 2. Jangan tanya siapa dia, karena dia akan menatap balik dan ikut kamu pulang.